Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Andini dari Program Studi S1 Kimia Universitas Bengkulu. Video ini merupakan dokumentasi kegiatan Real Teaching sebagai bagian dari tugas pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti gelombang 2 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu. Video yang ditampilkan merupakan pelaksanaan pembelajaran secara langsung di kelas sebagai bentuk implementasi keterampilan dasar mengajar dalam proses pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah dan Biomasa dengan materi pengolahan limbah domestik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Ada yang puasa? Ada. Oke, selamat berpuasa. Baik ya, untuk pertemuan kita hari ini pertemuan ke-7, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Sebelum itu saya mau pantun dulu supaya kita lebih semangat. Oke, nanti bilang cakep ya. Ya. Pergi ke pasar membeli mangga. Pulangnya singgah membeli ketan. Selamat pagi mahasiswa semua. Mari belajar pengolahan limbah dengan semangat dan perhatian. Baik, untuk mengawali kuliah kita hari ini supaya kita bisa memperoleh ilmu yang lebih bermanfaat, nanti bisa terserap semua yang materinya, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan lanjut ke pembelajaran pengolahan limbah domestik. Sebelumnya di pertemuan ke-6 kita sudah mempelajari beberapa jenis dari limbah. Untuk tujuan pembelajaran pertemuan ke-7 ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara jenis limbah domestik dengan metode pengolahannya, serta penerapan konsep daur ulang dalam pengolahan limbah. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui atau menganalisis tahapan pengolahan limbah sesuai prosedur secara sistematis. Untuk hari ini silakan mengisi absensi. Bagi yang tidak mengisi nanti terhitung alfa. Diisi nama dan NPM-nya. Baik, sembari mengisi absen, sudah di-scan? Sembari mengisi absen, kita lihat videonya. Ini salah satu video pengolahan limbah menjadi ekobrik. Ini tadi CEO-nya Ovi Sabrina. Jadi ekobrik yang dibuat ini dari sampah plastik yang sudah tak terolah. Maksudnya itu sampah yang saat itu tidak ada nilai ekonominya. Misalnya sampah plastik kresek. Kalau sampah botol plastik kan masih ada nilai ekonominya ya. Kalau sampah plastik kresek itu sebenarnya sudah tidak ada nilai ekonominya. Jadi bikin ekobriknya dari itu. Ini jadi prosesnya yang pertama dicuci, kemudian dikeringkan dan dicaca. Ya, nanti dicetak. Untuk pembuatan ekobrik pastinya dicampur dengan bahan lain, misalnya semen dan air. Jadi nanti ada persentase yang harus tersendiri antara si plastik, semen dan air.
menjadi salah satu inspirasi kita ya sebagai lulusan kimia. Mungkin nantinya kedepannya ingin membuat pabrik sendiri, ingin berperan sebagai CEO misalnya, ini bisa menjadi salah satu ide. Ya, jadi Pak seperti itu ya. Ya, jadi plastiknya nanti dipotong menjadi kecil. Pengeringannya biasanya sekitar 7 sampai 14 hari setelah dicetak. Kayaknya di uji tekannya nanti ada. Jadi Mbak Alfi ini selain membuat ekobrik, dia juga melakukan penelitian dulu supaya si limbah plastik nanti kalau dibuat kita pakai di lingkungan nanti tidak mencemari lagi karena bisa jadi mikroplastik kan kalau plastik. Nah, dia ini melakukan penelitian juga sebelum membuat produknya. Jadi kalau kita sebagai anak mungkin pertama tahapnya penelitian dulu, baru kemudian komersialnya. Jadi dia memastikan patokannya kuat, jadi nanti nggak akan hancur atau terurai menjadi mikroplastik. Menjadi salah satu jadi kalau saya pribadi untuk pada perempuan Indonesia ya gitu ya, ini sebenarnya ini saya percaya bahwa perempuan itu benar-benar bisa menciptakan perubahan. Itu adalah hal yang penting karena gimana caranya kita bisa mendapatkan expose dari kalian apa itu kemudian dari satu mulai nanti yang istilahnya membuat sebuah message banyak ibu-ibu lain bukan sama dengan yang seperti itu. Jadi saya pribadi melihat sebenarnya perempuan sangat besar. Ini sebenarnya kalau harapan jadi CEO-nya ternyata tidak hanya memikirkan dirinya sendiri terkait pendapatan yang dia peroleh, tapi juga memikirkan ibu-ibu rumah tangga yang biasanya menghasilkan sampah di rumah, sampahnya bisa dijual ke dia. Kemudian bisa juga mempekerjakan tetangga-tetangganya untuk menciptakan ekonominya. Oke, ada satu video lagi. Kalau tadi limbahnya limbah anorganik atau limbah plastik tadi ya, kalau ini kita video ini adalah limbah organik. Biasanya kita sering ya membuang makanan, misalnya makannya nggak habis, nasinya masih sisa, atau kalaupun ibu-ibu rumah tangga tuh tetap membuang misalnya sisa potongan dari sayur, itu juga termasuk limbah ya, karena kita nggak mungkin makan akar kangkung, nggak mungkin dong kita makan akar kangkung, jadi itu termasuk juga sebagai limbah.
title di bawahnya supaya lebih jelas. Nah ini tahu namanya? Bagot. Oke, betul. Ini membantu proses penguraian sisa-sisa makanan kita. Jadi Bu Santi ini sebagai koordinatornya dari kegiatan pengolahan sampah organik. Yang sudah terkumpul hari ini lalu melakukan informasi untuk proses yang akan dilakukan. Oke, kalau untuk limbah organik penanganan di awalnya berbeda ya. Kalau anorganik kan kita pisahkan, misalnya plastik botol, plastik kresek, baru kita cuci. Kalau limbah organik kita bisa campur asalkan dia semuanya organik. Dan kemudian ya jelas nggak perlu dicuci ya, karena dia udah tinggal bisa langsung diolah. Tapi untuk tahap selanjutnya sama ya, yaitu pencacahan atau dibuat supaya lebih kecil. Oke, jadi tadi kita lihat untuk data limbah organik atau limbah yang bisa kita olah jadi kompos ini ternyata cukup banyak di Indonesia, itu 41%. Banyak ya yang kita buang makanan kita, sisa makanan kita. Oke, kita lanjut. Nah, dari dua video tadi, pernahkah kalian mengolah limbah domestik secara sederhana di rumah? Ada yang mau jawab? Ada yang pernah mengolah kompos misalnya atau yang lainnya? Boleh? Pernah nggak mengolah? Nah, oke, boleh tunjuk tangan. Oke, dari dua video tadi sudah kita lihat ya, ada yang mengolah limbah anorganik, ada yang mengolah limbah organik. Nah, di sini saya ingin bertanya, pernahkah kalian mengolah limbah domestik atau limbah rumah tangga yang ada di rumah atau di kosan kalian? Oke, siapa yang mau menjelaskan membuat apa? Siapa yang menjelaskan? Oke, Feby boleh? Kalau kemarin itu kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengolahan limbah dan biomasa. Saya ingin menjawab. Kalau kemarin saya pernah membuat kompos dari limbah organik sisa limbah rumah tangga. Kayak dari sayur-sayuran busuk, terus dari cangkang telur dan lain-lainnya. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Oke, baik. Jadi Feby sudah pernah mengolah limbah domestik ya, yaitu menjadi kompos dari sisa sayuran busuk dan dari sisa cangkang telur. Oke, bagus ya. Mungkin. Oke, di sini ada sumber belajar, ada 2 buku dan 1 jurnal. Bisa kalian scan barcode-nya. Kemudian bisa kalian pelajari selama 10 menit ke depan. Ini ada 2 buku, ada halamannya juga ya, 19 sampai 100, kemudian halaman 1 sampai 36. Kemudian untuk jurnalnya, sudah di scan untuk bukunya? Oke, untuk jurnalnya ini salah satu jurnal, dia sama ya seperti yang di video tadi. Kalau ini saya mengolah limbah plastiknya, plastik botol bekas untuk menjadi ekobrik. Bedanya di situ ya, dari video yang tadi. Oke, silahkan dipelajari dulu selama 10 menit. Kalian
sambil istirahat untuk buang waktu aja. Baca bagian pengertian tentang limbah domestik misalnya, kemudian bisa membaca terkait jenis-jenis limbah domestik apa saja, kemudian contohnya, kemudian bagaimana pengolahannya. Untuk buku pertama oleh Suhartawan DKK ini fokusnya yaitu pengolahan limbah padatnya ya. Di dalamnya ada limbah padat, kemudian fokusnya ke limbah, ada limbah domestik, kemudian ada limbah industri dan limbah B3, tapi kita fokus ke limbah domestiknya saja. Kemudian untuk buku satu lagi oleh Nurhayati DKK ini, dia fokusnya teknologi pengolahan limbah. Di dalamnya juga ada terkait limbah domestik dari halaman 1 sampai 36. Oke, sambil dilihat mungkin boleh sambil dicatat yang mungkin menurut kalian penting terkait pembelajaran kita hari ini. Bisa dicatat ya terkait apa itu pengertian limbah, kemudian apa itu limbah domestik, kemudian bagaimana cara pengolahannya sesuai dengan jenis-jenisnya. Jadi sebelum kita mengolahnya itu kita memetakan dulu ke dalam tabel mana yang limbah organik, mana yang limbah anorganik, kemudian mana yang limbah B3. Nah, untuk limbah B3 ini cukup kita pahami terkait pengolahannya. Tidak perlu kita nanti bingung bagaimana mengolahnya, karena biasanya untuk limbah B3 ini diperlukan kompetensi maupun alat yang canggih ya, yang sesuai, karena limbah B3 yaitu limbah berbahaya dan beracun ini kita belum bisa menangani, harus menggunakan pihak ketiga. Jadi kita sekarang fokusnya ke limbah organik dan limbah anorganik di sekitar kita. Boleh di rumah, boleh di kos, boleh contoh-contohnya mungkin kalau di kos limbah-limbah apa yang kalian hasilkan, kalau di rumah limbah-limbah apa yang kalian hasilkan, atau mungkin orang tuanya juga boleh. Kalau misalnya kita belum membuang sampah beberapa hari ini. Lama banget ya teman-teman ini.
Jadi memang harus ada di dalam tahap pembelajaran ini. Jadi memang harus ada waktu untuk peserta didik itu membaca selama 10 menit kalau kita menggunakan metode pembelajaran case, metode kasus, berdasarkan kasus. Jadi sebelum kalian dapat kasus, kalian sudah mempelajari dasar-dasarnya dulu, supaya nanti saat ada kasus kita sudah bisa berargumen kira-kira apa nih yang harus dilakukan dari kasus ini. Oke, jadi sudah dicatat terkait dari buku yang kita baca nih ya, di dalamnya terkait limbah, kemudian limbah domestik, kemudian jenis-jenisnya. Nah, untuk jurnalnya apakah sudah dibaca juga? Nah, jadi apa itu limbah? Dari yang sudah kalian baca tadi di buku kedua bukunya. Boleh yang ingin berpendapat? Baik, silakan Novel. Apa itu limbah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Vika Anggini SSI MSc selaku dosen pengampu mata kuliah kimia pengolahan limbah dan biomasa. Jadi di sini saya ingin menjelaskan apa itu limbah menurut pendapat saya. Jadi menurut saya limbah itu merupakan sisa atau buangan yang berasal dari suatu proses produksi, baik dari industri, rumah tangga, kegiatan lainnya, yang mana secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak negatif pada lingkungan, kesehatan manusia, serta kelangsungan hidup makhluk hidup. Oke, baik. Itu tadi ya jawaban Noval, sangat lengkap, sudah sangat lengkap. Bisa kita berikan aplaus dulu. Oke, jadi benar ya, sudah sangat lengkap tadi yang dijelaskan oleh Noval. Apa itu limbah? Jadi limbah itu merupakan sisa atau buangan dari kegiatan kita sehari-hari. Jadi nggak cuma industri ternyata si limbah tuh. Jadi kegiatan sehari-hari kita juga termasuk ke dalam limbah, dan ini baik secara langsung maupun tidak langsung berakibat bagi lingkungan, manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Oke, sekarang boleh scan untuk NC-nya. Jawabannya ada dua ya, ya dan tidak. Jangan jawab bingung ya, nggak mungkin ini bingung karena jawabannya udah pasti. Oke, sudah di scan. Oke, sudah di scan. Nah, jadi kita lihat sudah mengerti semua. Oke, sudah mengisi semua? Oke, kita lihat di sini ternyata ada 21 orang yang sudah membuang sampah dan yang 2 ternyata belum. Ternyata cukup banyak ya yang hari ini, sepagi ini sudah menghasilkan sampah. Bayangkan kalau se-Indonesia Raya. Oke, dari 21 orang tadi, sampah apa yang hari ini kalian hasilkan? Boleh angkat tangan? Oke, silakan. Sampah aku tadi perkenalkan nama saya Sirami Widodo dengan NKM 28 dari angkatan 23 izin menjamin Bu. Hari ini saya sudah menghasilkan sampah plastik botol aqua, terus ada sampah kue juga. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Tadi sudah dijawab ya oleh temannya.
sampah yang dihasilkan hari ini dari tadi pagi ternyata ada 2 tadi sampah plastik bekas minuman dan satu lagi bekas makanan. Oke, dari kedua sampah tersebut jenisnya apa nih? Kalau yang dari kita baca tadi di buku, organik yang botol plastik. Untuk yang sisa makanan? Oke, jadi dari yang kita pelajari tadi sudah bisa membedakan jenis dari limbah. Kemudian dari sampah yang kita hasilkan tadi pagi ternyata masuk ke dalam salah satu persentase penyumbang terbesar di Indonesia, yaitu kalau dari video tadi 41%. Jadi untuk data tahun 2023 ternyata sebesar 38,1%. Kalau untuk video tadi itu kurun waktunya sekitar 1 tahun yang lalu atau 8 bulan yang lalu, berarti sudah meningkat ya dari 38,1 menjadi 41,1%. Oke, jadi untuk kasus di Indonesia 38,1%. Kemudian kita lihat kasus di Bengkulu nih, di kota kita tercinta. Ternyata ada 2 kasus. Yang pertama ada berita online, ini tumpukan sampah cemari jalanan Sungai Hitam Bengkulu. Kalau kita lewat baunya semerbak. Oke, yang kedua yaitu ada tumpukan sampah bertebaran di kota Bengkulu. Ini bisa di scan kasusnya untuk yang sebelah kanan, kasus yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, yang sebelah kiri. Oke, sudah scan. Baik, silakan berdiskusi terkait kedua kasus di slide. Yang sebelah kanan kasus tumpukan sampah cemari jalanan Sungai Hitam Bengkulu, yang sebelah kiri kasus tumpukan sampah bertebaran di kota Bengkulu. Silakan di scan barcode-nya. Oke, sudah di scan barcode-nya. Kita nanti harapannya bisa menjawab persoalan ini ya, terkait jenis dari limbah yang ada di kasus tersebut, kemudian permasalahan utamanya apa, penyebabnya, kemudian bagaimana dampaknya terhadap lingkungan kita, kemudian metode pengolahan yang mungkin bisa kalian rekomendasikan terhadap kasus tersebut. Selanjutnya yaitu apakah limbahnya bisa didaur ulang atau tidak, atau satu-satunya cara mungkin bisa dibakar menggunakan alat insinerator. Kemudian ada tahapan pengolahannya mungkin ya di dalam artikelnya, atau jika tidak ada bisa kita rekomendasikan. Dan selanjutnya solusinya bagaimana terhadap permasalahan di kota Bengkulu tersebut. Oke, bisa mungkin kalian tuliskan di kertas masing-masing, di buku masing-masing terkait jawaban dari persoalan yang bisa kita selesaikan terkait di kasus tersebut.
jalan di sebelah kalian. Mungkin dari sebelah kiri atau kanan nih. Ada yang ingin menyampaikan terkait kasus yang terjadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan? Siapa yang ingin menyampaikan? Baik, silakan dulu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang terhormat Ibu Fika Andini, selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan limbah dan biomasa. Sebelumnya di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari setelah membaca kasus yang sudah saya baca tadi. Yang pertama itu jenis limbah domestik apa yang terdapat pada kasus. Nah, untuk limbah yang terdapat pada kasus yang saya baca tadi ada limbah sampah plastik, kantong plastik, sampah organik rumah tangga, limbah campuran dari pasar dan pusat perbelanjaan. Kemudian yang kedua, apa permasalahan utama yang terjadi? Permasalahan utama yang terjadi pada kasus ini yaitu penumpukan sampah di berbagai titik Kota Bengkulu yang menyebabkan bau busuk mengganggu kenyamanan masyarakat serta mencemari lingkungan. Kemudian yang ketiga, apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut? Dari kasus tersebut, permasalahan yang pertama yaitu pengolahan sampah yang belum optimal. Kedua, kurangnya koordinasi antara pengolahan kawasan dan pemerintah. Yang ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Yang selanjutnya adanya tempat sampah liar di kawasan Sapi. Kemudian pengangkutan sampah yang tidak maksimal dan masalah biaya retribusi sampah dari pengolahan kawasan. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Dampaknya menimbulkan bau tidak sedap. Kedua, mencemari lingkungan dan aliran sungai. Ketiga, mengganggu kesehatan masyarakat. Yang keempat, menurunkan estetika dan keindahan kota. Yang kelima, berpotensi menjadi sarang penyakit dan hama. Dan selanjutnya, mengurangi kenyamanan pengunjungan dan warga sekitar. Untuk pertanyaan selanjutnya bakal disampaikan kepada teman saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya dulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani dengan NPM 1B02205. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari 5 hingga 8. Yang pertanyaan kelima yaitu metode pengolahan apa yang sesuai dengan jenis limbah tersebut. Metode pengolahan yang sesuai yaitu ada pemilihan sampah organik dan anorganik, ada daur ulang plastik, ada pengomposan sampah organik, ada pengangkutan rutin ke tempat pengolahan akhir, dan ada penerapan konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle. Selanjutnya pertanyaan yang ke-6, apakah limbah dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali? Jawabannya iya, limbah dapat dimanfaatkan kembali. Misalnya pada plastik didaur ulang atau dijadikan ekobrik, kemudian ada sampah organik yang bisa dijadikan kompos, dan beberapa limbah anorganik yang dapat dimanfaatkan menjadi suatu kerajinan ataupun bahan daur ulang lainnya. Untuk pertanyaan yang ke-7 yaitu bagaimana tahapan pengolahan limbah yang tepat? Tahapan pengolahan limbah yang tepat, yang pertama adalah pengumpulan sampah, yang kedua adalah pemilihan sampah berdasarkan jenisnya, yang ketiga adalah pembersihan sampah yang dapat didaur ulang, yang selanjutnya adalah pengolahan, di mana ada organik bisa dijadikan kompos dan plastik itu bisa didaur ulang. Selanjutnya adalah pengangkutan residu ke TPA, dan terakhir adalah pemanfaatan kebersihan lingkungan secara berkala. Terakhir, untuk pertanyaan ke-8, solusi apa yang dapat direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Solusi yang dapat direkomendasikan, yang pertama adalah memperbaiki sistem pengolahan dan pengangkutan sampah. Selanjutnya adalah penambahan fasilitas TPS di lokasi strategis. Ketiga adalah peningkatan edukasi masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Keempat adalah menerapkan aturan dan sanksi tegas terhadap pembuangan sampah sembarangan. Yang kelima adalah melibatkan masyarakat, pengolah pasar, dan pemerintah dalam mengolah sampah. Keenam adalah pengadaan program daur ulang dan bank sampah. Dan yang terakhir adalah membersihkan kawasan sungai dan lokasi wisata secara rutin. Baik, itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Untuk kelompok sebelah kanan bisa kita berikan aplaus. Oke, betul ya. Tadi seperti
seperti jawaban dari temannya, ternyata jenis limbah domestiknya sangat bervariasi dari yang mulai organik sampai yang anorganik. Kemudian penyebabnya tentu saja karena di Bengkulu pengolahannya belum optimal, kemudian kurangnya kesadaran antara masyarakat di sekitar kita untuk mengolah limbah ataupun membuang sampahnya tergantung dari jenis-jenisnya. Selanjutnya yaitu untuk dampaknya tadi ya, menimbulkan bau sudah pasti, kemudian mencemari lingkungan dan aliran sungai hitam. Untuk pengolahannya yang anorganik tentu saja bisa didaur ulang sebagai produk lain, kemudian untuk yang organik bisa dilakukan pengomposan. Untuk tahap pengolahannya sendiri tadi betul ya, yang pertama pasti kita harus mengumpulkan dulu sesuai jenisnya. Selanjutnya dibersihkan sampahnya atau dicuci sesuai jenisnya. Kalau untuk kompos bisa langsung pengolahan ke selanjutnya ya menjadi kompos. Untuk yang anorganik bisa kita cuci kemudian kita perkecil atau kita cacah dulu baru bisa diolah. Untuk solusinya salah satunya tadi ya mengadakan program daur ulang ataupun bank sampah. Jadi sebenarnya untuk bank sampah di Bengkulu sudah ada, tapi mungkin kita yang masih kurang pengetahuannya. Jadi nanti bisa ditingkatkan pengetahuan terkait bank sampah di Bengkulu. Siapa tahu kita bisa menjadi salah satu pemiliknya yang bisa mendaur ulang sampahnya. Oke, untuk kelompok sebelah kanan. Oke, baik. Untuk kelompok sebelah kanan ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait kasus tersebut? Oke, silakan Rodiatur. Silakan disampaikan terkait kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan ini selaku dosen mengampu mata kuliah pengolahan limbah dan teman-teman sekalian. Saya akan menjawab pada kasus yang tumpukan sampah mencemari jalan pada Sungai Hitam di Bengkulu. Oke, silakan disampaikan. Nah, jenis limbah domestik yang terdapat pada kasus tersebut itu ada limbah plastik, botol kaca, dedaunan kering, dan sampah domestik campuran lainnya. Kemudian permasalahan utama yang terjadi itu adalah penumpukan sampah di sepanjang jalan Sungai Hitam Bengkulu sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap dan kondisi lingkungan menjadi kumuh dan kotor. Adapun penyebab yang terjadi pada permasalahan tersebut itu rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, kebiasaan membuang sampah sembarangan ke sungai, kemudian kurangnya edukasi lingkungan. Lalu ada keterbatasan tempat penampungan sementara atau TPS, jadwal pengangkutan sampah yang tidak konsisten, dan sistem pengolahan sampah yang belum optimal. Nah, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan itu dapat mencemari sungai dan tanah, timbul bau tidak sedap, lingkungan menjadi kumuh, menjadi sarang penyakit seperti tikus, lalat, dan nyamuk. Kemudian dapat meningkatkan risiko penyakit seperti demam berdarah, diare, dan leptospirosis, dan menurunkan citra Kota Bengkulu sebagai kota wisata. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya, Jessica. Terima kasih. Baiklah, saya akan mendapatkan jawaban dari teman saya sebelumnya yang selanjutnya itu bagaimana metode pengolahan apa yang sesuai dengan jenis limbah tersebut. Yang pertama itu dapat menggunakan pemilihan sampah organik dan anorganik. Selanjutnya itu dapat didaur ulang menjadi sampah plastik dan kaca, pembuatan ekonomi untuk sampah plastik, untuk pengomposan itu pada sampah organik untuk dedaunan dan dedaunannya. Setelah itu pengangkutan rutin ke tempat pengolahan akhir. Biasanya itu apakah limbah dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali? Ya, limbah tersebut dapat dimanfaatkan kembali, misalnya menjadi plastik
Misalnya sampah plastik dijadikan sebagai ekobrik atau didaur ulang. Misalnya itu botol kaca dapat didaur ulang menjadi produk baru, dedaunan kering dapat dijadikan kompos. Selanjutnya itu bagaimana tahapan pengolahan limbah yang tepat. Yang pertama itu pengumpulan sampah, yang kedua pemilihan sampah organik dan anorganik, yang ketiga itu pembersihan sampah yang dapat didaur ulang. Selanjutnya itu pengolahan sesuai jenis limbah, misalnya sampah plastik itu didaur ulang menjadi ekobrik, yang organik menjadi kompos, kaca yang didaur ulang kembali, serta penyimpanan dan pengangkutan ke residu ke TPA. Solusi apa yang dapat direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama itu menambah jumlah TPS di lokasi strategis. Yang kedua memperbaiki jadwal dan sistem pengangkutan sampah. Yang ketiga meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat. Yang keempat menerapkan sanksi tegas bagi pembuangan sampah sembarangan. Yang kelima menggalakkan program daur ulang. Yang ketujuh itu mengadakan kerja rutin. Yang terakhir melibatkan masyarakat, mahasiswa dan pelaku usaha dalam menjaga kebersihan lingkungan. Baik, terima kasih kepada kelompok sebelah kanan, boleh dikasih aplaus. Baik, terima kasih kepada kedua sisi yang sudah tadi memberikan pendapatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada slide. Jadi ternyata sama ya, dua kasusnya berbeda, tapi ternyata jenis limbahnya sama, kemudian penyebabnya sama, kemudian metode pengolahan yang kalian rekomendasikan juga ternyata mirip. Jadi meskipun berbeda-beda kasus, ternyata kita bisa memberikan solusi yang sama terkait limbah yang ada di Bengkulu. Jadi tadi kalau kita dengar dari kedua sisi, limbahnya sama-sama menyebabkan pencemaran ya, baik udara, air maupun tanah. Tadi sama-sama menyebabkan bau dan sebagainya ya. Jadi itulah salah satu alasan kenapa kita harus mengolah sampah supaya tidak menyebabkan pencemaran apa aja? Pencemaran tanah, air, dan udara. Oke, selain itu kita bisa lihat video. Kalau tahun lalu mungkin kalian baru SD, TK. Baru 2 tahun. Jadi 18 tahun yang lalu ada rencana ledakan TPA, tempat pembuangan akhir. Jadi tinggi gunungannya 60 meter, bayangkan yang 60 meter setinggi gedung tingkat berapa? Dengan lebarnya 200 meter, itu meledak. Oke, dari kasus yang sebelumnya yang di artikel 2 tadi kita cuma tahu bahwa si limbah ini bisa menyebabkan pencemaran, tapi ternyata dari video barusan kita bisa tahu ternyata tidak hanya mencemarkan lingkungan, tapi juga membahayakan diri kita. Bisa meledak ya kalau dalam jumlah yang besar, bisa meledak dan bisa menghancurkan suatu desa. Jadi ini ya tadi sudah kita jawab mengapa kita harus mengolah limbah. Selain limbah dapat menyebabkan pencemaran, juga dapat tadi membahayakan diri kita. Oke, dari kedua kasus tadi kita sudah tahu
limbah domestik itu apa? Yaitu limbah yang dihasilkan dari sisa-sisa kegiatan kita sehari-hari. Jadi kalau kita di kampus itu juga masih termasuk limbah domestik meskipun kita ada di kampus. Oke, untuk jenis-jenisnya bisa kita lihat videonya. Oke, dari video ini ternyata kita konfirmasi lagi supaya kita yakin ternyata limbah domestik terbagi menjadi 3. Apa aja? Oke, jadi jelas ya, paham ya, limbah domestik ada berapa jenis? 3. Jadi dari kasus yang tadi kita lihat, kemudian dari buku acuan di awal, kemudian dari video, kita sudah bisa mengkonfirmasi bahwa limbah domestik ada 3 jenis. Ini ya, untuk limbah organik itu limbah yang mudah terurai. Contohnya daun, ya, sisa makanan untuk yang lain. Baik, daun, sisa makanan, sayuran, oke, boleh. Untuk limbah organik, kebalikannya dari organik tentu saja apa? Limbah organik. Contohnya logam, terus untuk limbah B3 sesuai namanya racun dan berbahaya. Oke, contohnya botol tadi ya di video ya, botol botol. Oke, apalagi baterai. Oke, nah, jadi kenapa kita mempelajari jenis-jenisnya? Karena pengolahannya ini juga harus berdasarkan jenisnya. Mungkin nggak limbah plastik kita olah jadi kompos? Tidak. Mungkin ya, kenapa? Susah terurai, betul. Mungkin nggak kalau limbah organik kita buat menjadi eco-brick? Kenapa? Oke, cepat membusuk ya. Nggak mungkin kita bikin paving block pakai sesuatu yang udah busuk. Jadi itu ya, kenapa kita harus mengetahui jenisnya? Karena ini terkait dengan pengolahannya nanti. Dia cocoknya diolah menjadi apa? Oke, untuk karakteristik limbah organik tadi sudah disebutkan oleh teman-teman. Mudah membusuk, biasanya menyebabkan bau, kemudian mengundang kehadiran lalat. Biasanya kalau bau-bau ada lalat yang datang. Kalau kita datang berarti kita Oke. Kemudian dapat diolah menjadi kompos, salah satunya itu ya kompos ataupun pupuk organik biasanya. Untuk karakteristik limbah organik tadi sudah disebutkan, tidak mudah membusuk atau terurai. Ya lama ya terurai, kalaupun terurai biasanya menjadi mikroplastik.
hewan yang kita konsumsi nanti akan terakumulasi di tubuh kita. Jadi untuk pengolahannya tentu saja kita juga harus memperhatikan terkait penguraian dari limbah organik tadi ya, bisa menjadi mikroplastik. Jadi kalau untuk mikroplastik tentu saja diusahakan ruang tekannya sangat kuat sehingga tidak menyebabkan mikroplastik terurai ke lingkungan. Kemudian dapat didaur ulang menjadi produk baru. Misalnya kalau ada yang pernah membuat kerajinan bunga dari sampah plastik, nah itu bisa juga ya diolah menjadi kerajinan selain yang berbau terkait kimia. Nah ini untuk karakteristik limbah B3 sesuai namanya berbahaya dan beracun ya. Jadi untuk bahan-bahan yang mudah meledak itu masuknya ke B3. Nah untuk B3 ini harus dikelompokkan, disusun dan dikumpulkan sesuai labelnya. Kalau yang berbahaya, yang beracun, mudah meledak, itu harus ada labelnya. Kemudian untuk pengolahannya gimana? Kita nggak bisa mengolah sendiri karena beracun dan berbahaya. Kita biasanya membutuhkan orang ketiga, pihak ketiga. Contohnya ini ada PT Hidup Makmur Jaya Abadi. Ini merupakan salah satu PT yang mengolah limbah B3. Ini kalau nggak salah ada di Tangerang. Jadi kita kalau punya limbah B3, misalnya di lab kita punya limbah B3 atau di rumah kita punya limbah B3 yang bisa dikumpulkan ke bank sampah. Ini nanti selanjutnya bank sampahnya akan mengirim. Jadi tidak mengolah ya bank sampahnya, tapi mengirim kepada pihak ketiga, salah satunya PT ini, untuk diolah menjadi bahan yang tidak berbahaya dan bisa dibuang ke lingkungan. Nah, ada tiga jenis pengolahan yang bisa kita lakukan di rumah. Salah satunya yaitu reduce. Apa reduce? Mengurangi pemakaian barang yang menimbulkan sampah. Contohnya pakai tote bag saat kita belanja ke suatu toko ya, jadi tidak menimbulkan sampah dan plastik. Betul. Kemudian ini contoh lainnya, misal kita beli deterjennya yang sasetan tuh, nah itu menimbulkan sampah yang lebih banyak dibandingkan kita membeli yang botol. Jadi kita mengurangi contohnya seperti itu ya. Kemudian reuse, menggunakan kembali. Betul. Contohnya seperti apa? Botol. Oke, kardus sisa mungkin membeli suatu barang yang bisa kita pakai untuk penyimpanan di rumah. Yang ketiga ada recycle. Contohnya Yang plastik jadi bunga. oke, plastik jadi bunga. Yang lain? Yang tadi kasus kita plastik. Kalau kompos dari apa? Itu masuknya ke masuknya ke recycle. Oke, jadi tadi kita udah tahu ya 3 pengolahan limbah yang bisa kita lakukan. Nah, untuk tahapan pengolahan limbah dari beberapa kasus tadi kita lihat ternyata sama. Awalnya apa? Mengumpulkan dulu. Nah, mungkin kita langsung mengolah tanpa mengumpulkan. Mungkin kita mengolah
limbah plastik jadi ekobrik tapi nggak mengumpulkan sampah? Nggak mungkin kan? Pasti mengumpulkan itu. Nggak mungkin satu biji kita buat ekobrik. Jadi tahap awalnya tentu saja mengumpulkan. Kemudian yang kedua, memisahkan dulu, jangan langsung diolah. Dipisahkan berdasarkan jenisnya. Oke. Jenisnya dibedakan mana yang organik, mana yang anon, mana yang B3. Yang B3 menggunakan pihak ketiga untuk limbah organik dan anorganik bisa kita olah sendiri. Oke, selanjutnya tadi kita kumpulkan ke bank sampah misalnya ya, yang mengelola limbah. Lalu di sana akan diolah menjadi limbah melalui pengolahan awal. Biasanya kita dicacah, betul. Jadi dicacah dulu atau diperkecil dulu limbahnya, baru bisa ke pengolahan selanjutnya. Nah, untuk limbah anor tadi ya bisa didaur ulang, kemudian untuk limbah organik bisa jadi kompos misalnya. Kalau untuk limbah sisa-sisa limbahnya bagaimana? Apakah boleh dibakar? Boleh dibakar nggak limbah? Boleh dibakar nggak? Enggak. Oke, sekarang boleh dibakar nggak? Oke, jadi limbah boleh dibakar. Oh, boleh. Boleh nggak? Boleh. Asal ada penanganan yang tepat. Oke, benar. Jadi asal ada penanganan yang tepat, yaitu menggunakan alat insinerator. Insinerator itu alatnya tertutup. Jadi nanti asap maupun sisa abunya tidak mencemari lingkungan. Itu boleh, tapi kalau kita bakar di tempat terbuka, jelas tidak boleh. Jadi sampah boleh dibakar nggak? Boleh. Syarat Pembakaran dengan penanganan yang tepat, yaitu menggunakan alat insinerator. Oke, jadi kalau ditanya sampah boleh dibakar nggak? Boleh, asal tidak di lingkungan terbuka. Baru kemudian sisanya boleh dibuang ke pembuangan akhir. Kalau sudah diolah, kemudian sisanya mungkin dibakar. Nah, sebagai sumber belajar tadi yang di awal sudah di-scan untuk jurnal ini, mungkin ada yang ingin menyebutkan bagaimana tahapan pengolahan dari jurnal yang ada di sini. Kalau tadi kan tahapan umum ya, yang di sini kita lihat ini tahapan umum dalam pengolahan limbah. Nah, kalau di jurnal ini seperti apa tahapannya? Oke, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Boleh angkat tangan. Zaki? Oke Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Azizli dari Kimia Angkatan 2023. Yang saya hormati Ibu Tika Andini, NSI MSC selaku mata kuliah Pengolahan Limbah dan Biomasa, dan teman-teman yang saya banggakan. Yang perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Azizli dari Kimia Angkatan 2023. Di sini saya akan menjawab mengenai tahap pembuatan ekobrik plastik dari pertanyaan Ibu tadi. Tahap pertama itu yaitu pengumpulan limbah plastik. Jadi plastik yang digunakan itu ada PET, PP, lalu ada juga HDPE. Kemudian yang tahap kedua itu pemilahan plastik. Plastik yang sudah dikumpulkan tadi yaitu PET, PP, HDPE itu dipisahkan. Misalnya PET itu ada botol, PP itu ada wadah, lalu HDPE itu ada botol susu. Lalu tahap yang ketiga yaitu pencucian. Plastik yang sudah dikumpulkan tadi dicuci. Lalu tahap yang keempat itu pengeringan. Plastik dikeringkan di bawah sinar matahari dengan waktu sekitar 10 jam. Lalu yang kelima, tahap penghalusan. Plastik yang sudah dikeringkan tadi digiling menjadi partikel kecil atau powder menggunakan grinding mesin. Lalu tahap yang keenam, pencampuran bahan. Plastik yang telah digiling tadi dicampur dengan Portland cement atau PLC dan air. Sedangkan untuk HDPE menggunakan plastik powder. Lalu yang ketujuh, tahap pencetakan. Campuran yang telah dicampur dengan Portland cement dan plastik powder tadi
dicetak, dimasukkan ke dalam cetakan yang berbentuk bata persegi panjang. Lalu tahap yang ke-8, pengeringan atau karing. Selama 7 hari pencetakan tersebut didiamkan lalu direndam dengan air. Dan tahap yang terakhir yaitu karakterisasi kimia dan fisik. Ada pula bagian mengapa 35% HDPE paling bagus. Ada penjelasan kimianya yaitu karena HDPE bersifat hidrofobik dan juga HDPE memiliki densitas yang tinggi. Jenis plastik HDPE ini mampu membantu memperkuat struktur dan juga meningkatkan kepadatan material. Artinya jenis plastik HDPE ini menjadi jenis plastik yang paling bagus. Mungkin bisa saja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Zaki. Penjelasannya sudah sangat lengkap ya. Oke, baik, tadi yang disampaikan Zaki sudah sangat lengkap ya. Benar ya, tadi untuk tahapan pengolahan limbah ekobrik yang ada di jurnal yang pertama sama seperti yang di jurnal lain, pengumpulan dulu, kemudian pemilahannya ya, tadi ada 3 jenis, BP, PET dan HDPE. Kemudian selanjutnya pencucian, kita cuci ya, berarti sama dengan limbah-limbah yang sebelumnya, yang di kasus sebelumnya itu pencucian dulu. Kemudian pengeringan, selanjutnya dicacah atau dihaluskan, baru ke tahap pencampuran. Di sini dicampur dengan semen dan air. Jadi untuk persentasenya plastik itu ada 15%, 25, 35, 45 dan 55. Selanjutnya dicetak, ini sesuai bentuk cetakannya, bentuk kotak, kemudian dikeringkan selama 7 hari dan dikarakteristik. Jadi untuk dikarakteristik ini kita ingin tahu sifatnya si ekobrik yang dibuat oleh si jurnal ini ya tadi. Nah, ternyata di sini dari jurnal kita ketahui yang paling bagus adalah yang 35% HDPE. Diketahui dari kuartetan dan strukturnya. Oke, itu tadi ya. Ternyata setelah kita mempelajari kasus, membaca buku acuan, membaca jurnal, ternyata sama. Dari tahapan pembuatan atau pengolahan limbah itu tahapannya mirip, sama-sama. Di awal mengumpulkan, kemudian memilah sesuai jenisnya, kemudian mencuci kalau untuk limbah anorganik ya. Selanjutnya itu pengeringan dan penghalusan, baru ke tahap pengolahan limbahnya. Oke, untuk tugas kelompok 1 ini kita nanti ada berapa orang kita bagi ya, 30. Oke, kita bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing ada 7 orang sampai 8 orang. Untuk kelompok 1. Kelompok 1? Kelompok 2. 3, 4. Oke, ini ya masing-masing tugasnya bisa di-scan di sini. Untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1 silakan di-scan. Oke. Untuk kelompok 2. Oke, sudah. Untuk kelompok 3 ini. Dan untuk kelompok 4 yang ini. Oke. Masing-masing sama ya. Apa yang harus dijelaskan sama, ada 8 poin. Kemudian silahkan didiskusikan dan nanti harapannya setiap kelompok mempresentasikan dari jurnal yang sudah di-scan. Baik, silahkan berkelompok menurut kelompoknya. Menurut kelompoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, teman-teman, perkenalkan saya Fadil Dasari selaku moderator dari perwakilan dari kelompok 1. Baik, di sini yang terhormat ada Ibu Tika Andini, SSI NSC selaku dosen pengampu mata kuliah limbah cair dan biomasa. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil rangkuman atau diskusi saya dengan teman-teman. Yang pertama itu dari saudara Nopal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis limbah domestik. Jadi limbah domestik yang dibahas dalam penelitian ini adalah limbah minyak goreng bekas atau minyak jelantah. Nah, minyak jelantah ini merupakan sisa minyak goreng yang telah digunakan berulang kali dan tidak layak pakai lagi. Limbah ini biasanya berasal dari aktivitas rumah tangga sehari-hari serta usaha kuliner seperti warung makan, restoran, dan pedagang gorengan. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Nah, kemudian adapun permasalahan utama dalam jurnal ini, yang dimana minyak jelantah itu merupakan limbah domestik yang banyak dihasilkan dari aktivitas rumah tangga dan usaha kuliner. Permasalahan utama banyaknya minyak jelantah yang dibuang langsung ke lingkungan tanpa pengolahan yang tepat, serta kebiasaan penggunaan minyak goreng secara berulang yang dapat membahayakan kesehatan dan pencemaran lingkungan. Kemudian ada pula permasalahannya seperti pembuangan langsung ke saluran air, kemudian ada penggunaan minyak goreng berulang kali, kemudian ada pencemaran air dan tanah, dan bahaya kesehatan bagi masyarakat. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab pencemaran, di mana limbah minyak jelantah menjadi masalah yang serius akibat berbagai faktor yang saling berkaitan. Tingginya konsumsi minyak goreng di rumah dan usaha kuliner akan menghasilkan volume limbah yang besar. Ditambah dengan adanya kebiasaan menggunakan minyak secara berulang dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatifnya. Adapun diantaranya ada yang pertama adalah tingginya penggunaan minyak goreng. Konsumsi minyak goreng yang tinggi pada rumah tangga dan usaha kuliner akan menghasilkan volume limbah minyak jelantah yang sangat besar setiap harinya. Kedua adalah penggunaan minyak berulang. Kebiasaan menggunakan minyak goreng berulang akan untuk menghemat biaya akan menyebabkan kualitas minyak menurun dan menjadi limbah yang berbahaya. Selanjutnya adanya kurangnya pengetahuan masyarakat, di mana minimnya edukasi tentang bahaya limbah minyak jelantah membuat masyarakat tidak menyadari dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kesehatan dan lingkungan. Selanjutnya ada kebiasaan membuang langsung. Masyarakat terbiasa membuang minyak bekas langsung ke saluran air atau tanah tanpa mempertimbangkan dampak pencemaran yang ditimbulkan. Selanjutnya itu ada dampak lingkungan yang dapat disebabkan oleh minyak jelantah ini, yaitu dapat menyebabkan masalah serius terhadap lingkungan. Minyak bekas ini dibuang secara tidak langsung ke saluran air dan tanah sehingga dapat mencemari sumber air bersih, merusak struktur tanah, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Serta dampak ini bersifat jangka panjang dan mempengaruhi kualitas hidup bagi masyarakat di sekitar. Selanjutnya yaitu hubungan jenis limbah dengan metode pengolahan. Yang pertama, identifikasi limbah. Minyak jelantah sebagai limbah cair minyak. Yang kedua, analisis kandungan, mengandung asam lemak yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, potensi pemanfaatan, dapat dijadikan bahan baku sabun cair. Yang keempat, pemilihan metode, saponifikasi sesuai dengan karakteristik kimia. Yang kelima yaitu proses reaksi. Minyak jelantah bereaksi dengan alkali membentuk sabun. Baik, yang selanjutnya itu tahap pengolahan. Tahap pemurnian minyak goreng bekas untuk bahan baku sabun pengapian. Yang pertama itu penghilangan kotoran atau despicing. Minyak goreng bekas itu disaring terlebih dahulu, kemudian dinetralisasi dengan NaOH. Kemudian selanjutnya itu di bleaching atau pengecatan menggunakan karbon aktif. Kemudian pembuatan sabun cuci piring sederhana dengan bimbingan. Bisa dilihat dengan teman-teman pada gambar di depan. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi bahwasanya pemanfaatan minyak jelantah ini menjadi salah satu sabun cair yang merupakan solusi ekonomis dan ramah lingkungan. Dan juga proses ini tidak hanya mengurangi pencemaran air dan juga tanah akibat pembuangan minyak bekas, tetapi juga menciptakan
produk bernilai ekonomi tinggi. Sabun cair ini juga dari minyak jelantah terbukti memiliki kualitas yang baik dengan biaya produksi yang terjangkau bagi masyarakat. Dan juga rekomendasinya yaitu sosialisasi pembuatan sabun cair dari minyak jelantah ini perlu diperluas ke masyarakat, terutama rumah tangga dan juga pelaku usaha kuliner sebagai upaya pengolahan limbah yang berkelanjutan. Baiklah, cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman, apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Baik, untuk 3 pertanyaan, saya persilakan untuk yang pertama Intan Naomi. Baik, terima kasih kepada teman yang ada di depan telah mempresentasikan hasil presentasinya untuk kelompok 1. Di sini saya akan bertanya, perkenalkan nama saya Intan Naomi. Saya akan bertanya kepada kelompok 1 mengenai presentasinya, yaitu apakah sabun dari minyak jelantah tersebut aman digunakan di kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua, silakan oleh saudara Zaki. Baik, terima kasih kelompok 1. Ini saya akan bertanya. Pertanyaan saya itu, menurut kelompok kalian, apakah pengolahan minyak jelantah ini mudah diterapkan di rumah? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Lanjut untuk pertanyaan yang terakhir. Oke, boleh Reza. Baik, terima kasih kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reza Fabiola. Di sini saya ingin bertanya, yaitu selain dijadikan sabun cair, kira-kira minyak jelantah itu dapat dimanfaatkan menjadi apa lagi? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang bertanya. Selanjutnya kami akan diskusi terlebih dahulu terkait pertanyaan yang teman-teman lontarkan. Oke, baik, silakan untuk kelompok 1 sudah siap untuk menjawab? Baik, silakan moderator. Oke, untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab langsung oleh saudara Nopal. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Intan Naomi. Untuk pertanyaannya itu tadi, apakah sabun dari minyak jelantah aman digunakan? Menurut saya, minyak jelantah itu aman digunakan dalam pembuatan sabun apabila proses pengolahannya itu dilakukan dengan benar dan bahan yang digunakan itu sesuai seperti yang dapat dilihat pada slide tahap pengolahan pembuatan sabun tadi. Baik, terima kasih jawabannya. Sudah jelas? Terima kasih jawabannya untuk kelompok 1. Jelas. Mungkin untuk pertanyaan kedua akan dijawab langsung oleh saudara Ruben. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab soal nomor 2. Menurut kelompok kami, apakah pengolahan minyak jelantah ini mudah diterapkan di rumah? Menurut kelompok kami cukup mudah karena bahan dan prosesnya itu cukup sederhana, sehingga walaupun kita aplikasikan dalam skala kecil, yaitu skala rumah, prosesnya itu cukup mudah untuk dilakukan. Baik, saudara Zaki, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih kelompok 1 jawabannya cukup jelas dan saya buat jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga akan dijawab langsung oleh saudara Niko. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Reza. Jadi untuk pertanyaannya itu, selain dijadikan sabun cair, minyak jelantah bisa dimanfaatkan jadi apa? Dan untuk minyak jelantah ini banyak sekali manfaatnya. Itu salah satunya ada biodiesel, kemudian ada lilin dan juga sabun bata. Tidak hanya di kesehatan, tapi juga di pembersihan diri. Mana untuk saudari para Baik, saudara Niko, terima kasih atas jawabannya. Sangat jelas. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Bahwasannya dapat kita simpulkan bahwasannya limbah yang didapatkan dari minyak jelantah ini cukup apabila diolah dengan baik itu menghasilkan manfaat yang lebih berguna untuk yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Burung Derian, burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 sudah mereview jurnalnya, kemudian sudah menyampaikan
silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Mika Andini SSI MSC selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan limbah dan biomasa, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan memaparkan materi dari jurnal yang kami diskusikan, yaitu produksi bioetanol dari limbah bekas TPS. Langsung saja, berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jenis limbah domestik. Adapun limbah domestik yang dibahas dalam penelitian ini adalah limbah padat berupa kertas HPS, yaitu kertas HPS bekas. Nah, kertas HPS ini dipilih sebagai bahan baku pembuatan bioetanol karena memiliki kandungan selulosa yang tinggi, menjadikannya sumber potensial untuk produksi energi alternatif yang ramah lingkungan. Nah, limbah padat kertas HPS bekas memiliki kandungan selulosa yang tinggi dengan bahan baku potensial bioetanol serta sumber energi alternatif yang terbarukan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan utama dari penelitian ini, di mana produksi dari penggunaan kertas di Indonesia ini telah mencapai jutaan ton per tahun setelah digunakan. Kertas kemudian dibuang menjadi limbah padat yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Ketergantungan pada energi fosil juga meningkatkan emisi gas rumah kaca, sehingga diperlukan solusi energi alternatif yang ramah lingkungan seperti bioetanol dari limbah kertas HPS. Selanjutnya itu ada faktor yang menyebabkan tingginya limbah kertas HPS, seperti tingginya produksi dan penggunaan kertas di Indonesia yang mencapai jutaan ton per tahun. Setelah digunakan, kertas ini dibuang dan menjadi limbah padat yang sulit terurai apabila tidak dimanfaatkan kembali secara optimal. Baiklah, yaitu dampak terhadap lingkungan. Limbah HPS yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pertama itu dapat menumpuk di tempat pembuangan akhir yang menyebabkan pencemaran tanah dan air, yang akhirnya itu menyebabkan proses dekomposisi. Selain itu, pembakaran limbah kertas juga dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Oleh karena itu, mengangkat limbah kertas menjadi bioetanol merupakan solusi yang sangat tepat untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus menghasilkan energi alternatif ramah lingkungan. Baik, untuk tahapan produksi bioetanol dari limbah kertas HPS ini ada terbagi menjadi yang pertama itu persiapan bahan baku yang kita gunakan itu limbah kertas HPS. Yang pertama, kertas HPS dipotong kecil-kecil, kemudian direbus untuk menghilangkan tinta atau zat tambahan yang menempel pada kertas. Kemudian direndam dalam water HCl 1%, kemudian dikeringkan menggunakan oven dan juga dihaluskan menjadi bubur kertas atau selulosa. Kemudian dilakukan hidrolisis asam klorida, di mana bubur kertas tadi itu kita panaskan di atas hot plate, kemudian ditambahkan dengan water HCl 5% dengan suhu 85 derajat Celcius selama 2-3 jam. Kemudian dilakukan proses netralisasi untuk menetralkan keasapan campuran hingga pH menjadi 7. Kemudian dilakukan fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae, di mana di sini terdapat 3 waktu pembagian, ada 3 hari, 5 hari, dan 7 hari. Kemudian dilakukan penyaringan dan destilasi, di mana penyaringan ini ditujukan untuk memisahkan ampas dan filtrat dari campuran fermentasi tadi. Kemudian dilakukan destilasi untuk memisahkan air dan bioetanol menggunakan suhu 78 derajat Celcius untuk sesuai dengan titik-titik bioetanol. Kemudian dilakukan analisis hasil seperti analisis densitas, kemudian analisis viskositas dan juga kadar bioetanolnya. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan, di mana penelitian ini membuktikan bahwa limbah kertas HPS dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi bioetanol melalui proses hidrolisis asam klorida. Pemanfaatan limbah kertas HPS merupakan solusi efektif untuk mengurangi pencernaan lingkungan sekaligus menghasilkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Dengan kandungan selulosa yang tinggi, limbah kertas HPS ini berpotensi besar sebagai sumber energi yang terbarukan.
Kemudian ada rekomendasinya di mana perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk optimalisasi proses produksi bioetanol dari limbah kertas HPS dalam skala industri guna mendukung transisi energi berkelanjutan di Indonesia. Oke, mungkin saja materi yang dapat kami paparkan. Di sini kami membuka 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Pada Yosi, silakan untuk bertanya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yosi Rana Rumiansyah. Saya izin bertanya ya kepada kelompok kalian. Menurut kelompok kalian, apa tantangan terbesarnya dalam pengolahan limbah menjadi energi? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Yosi untuk pertanyaannya. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Silakan kepada saudari Andara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pak, izin bertanya untuk kelompok 2. Kalau limbah kertas bisa dijadikan bioetanol, apakah semua sampah kertas di rumah juga bisa dimanfaatkan seperti itu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada satu lagi sesi pertanyaan, silakan teman-teman. Terima kasih kepada kelompok teman-teman sekalian. Di sini saya Rolina Lumenggal dan saya mau bertanya mengenai menurut kalian itu apa tantangan terbesar? Menurut kalian itu apakah metode ini bisa diterapkan dalam skala besar di Indonesia? Baik, terima kasih Rolina. Mungkin karena sudah 3 pertanyaan, akan kami tutup sesi pertanyaan dan kami akan mendiskusikan terlebih dahulu dari 3 pertanyaan tersebut. Baik, silakan kelompok 2 sudah siap menjawab pertanyaan. Ya, silakan moderator. Mungkin dari pertanyaan Yosi terlebih dahulu teman-teman menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yosi. Di mana pertanyaan itu menurut kalian apa tantangan terbesar dalam pengolahan limbah menjadi energi? Mungkin tantangannya itu ada di biaya produksi, teknologi pengolahan, dan kesadaran masyarakat dalam memilah limbah. Bagaimana Yosi jawabannya? Oke, itu Yosi jawabannya. Tantangannya apa tadi? Biaya produksi, teknologi pengolahan, dan kesadaran masyarakat dalam memilah limbah. Oke, jadi untuk biaya produksinya biasanya cukup mahal, kemudian teknologinya tentu saja menggunakan alat-alat yang canggih, dan yang satu lagi kesadaran masyarakat untuk memilah sampahnya menjadi jenis yang sesuai. Oke, silakan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Andara, silakan teman-teman menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Andara. Pertanyaannya itu, kalau limbah kertas bisa dijadikan bioetanol, apakah semua sampah kertas di rumah juga bisa dimanfaatkan seperti itu? Jawabannya bisa. Selama kertas tersebut masih mengandung selulosa seperti kertas HPS, koran, atau kardus, namun proses pengolahannya itu perlu disesuaikan lebih lanjut. Apakah jawabannya sudah sesuai dan pas? Baik, terima kasih jawabannya sudah selesai. Oke, terima kasih Andara. Selanjutnya pada Rolina. Dari pertanyaan berganti, silakan teman-teman menjawab. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Rolina tentang apakah metode ini bisa digunakan dalam skala besar di Indonesia. Ini kan sudah disebutkan oleh saudari saya bahwa perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk optimalisasi proses produksi bioetanol dari limbah kertas HPS dalam skala industri guna mendukung transisi energi berkelanjutan di Indonesia. Jadi memang bisa diaplikasikan di Indonesia, tapi kita membutuhkan lanjutan dari penelitian tersebut sehingga dapat diefisiensikan masalah misalnya dana dan lain-lain. Terima kasih sudah diskusi. Dan terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Mungkin sudah dijawab, dan juga terima kasih sudah memberikan waktu kami untuk memaparkan materi kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Siang makan ikan, malam makan mochi. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, berikan aplaus.
kelompok ternyata sistematika pengolahan limbah itu sama loh. Yang pertama apa? Pengumpulan limbahnya terlebih dahulu, kemudian pemilahannya berdasarkan pertama jenisnya, kedua karakteristiknya atau sifatnya, kemudian pembersihan atau preparasi awal. Kalau padat kita cuci ya, kalau cair mungkin seperti minyak goreng tadi bisa kita saring. Nah selanjutnya yaitu proses pengolahan utamanya sesuai dari sifat si limbahnya tadi. Yang selanjutnya yaitu pemisahan atau pemurnian hasilnya. Kemudian diperlukan juga pengujian kalau untuk penelitian ya, apakah sudah sesuai atau belum. Yang terakhir baru pemanfaatannya, apakah bisa dimanfaatkan atau tidak. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini kita bisa ketahui bahwa ternyata limbah domestik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang bisa dikelompokkan kepada jenisnya masing-masing, sehingga antara jenis dan karakteristiknya ini nanti berkaitan dengan metode pengolahannya yang tepat. Jadi kalau jenisnya sudah tepat, pengolahannya tentu akan tepat, sehingga akan menghasilkan produk yang bisa berguna bagi lingkungan kita. Oke, untuk terakhir ini ada quiz. Bisa di-scan barcode-nya. Oke, ini kelihatan? Oke, silakan dijawab. Masing-masing soal ada 30 second, 30 detik untuk setiap waktunya ya. Oke, silakan dijawab. Oke, silakan dijawab. Oke, untuk pertanyaannya, manakah di bawah ini yang termasuk contoh limbah organik? Oke, betul semua ya jawabannya. Terus 60%? Oh, ada yang terlewat waktunya ya. Oke, tidak apa-apa. Sisa makanan dan daun kering ya. Oke, next. Apa yang dimaksud dengan limbah anorganik? Ya, 15 detik lagi. Oke, setiap orang jawabannya beda ya. Diperhatikan lagi. Oke, ada yang salah nih. Jadi untuk limbah anorganik apa? Limbah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati dan sulit terurai. Selanjutnya, bahan utama yang digunakan dalam pembuatan ekobrik adalah, tadi sudah kita pelajari di jurnal. Oke, 10 detik lagi. Jawabannya botol plastik yang diisi dengan sampah non organik. Tadi ekobrik yang menggunakan botol plastik. Oke, pertanyaan selanjutnya, bahan dasar utama yang digunakan untuk membuat sabun cuci piring ramah lingkungan yang barusan dipresentasikan oleh kelompok 1. Apakah minyak zaitun, apakah lemak hewani segar, minyak kelapa murni, atau minyak jelantah?
Oke, jawabannya minyak. Oke, minyak jelantah. Pertanyaan selanjutnya, limbah kertas dapat dimanfaatkan untuk memproduksi bioetanol karena mengandung. Oke, dijawab. Karena mengandung selulosa. Oke. 10 detik lagi. Oke, apa tahapannya? Oke, betul semua ya. Selanjutnya, dalam proses pembuatan sabun dari minyak jelantah, fungsi dari NaOH untuk apa? Apakah dia memberikan aroma, apakah mengubah warna, atau bereaksi dengan minyak, atau mengurangi kadar air di minyaknya? Jawabannya? Saponifikasi. Oke, tuh. Mengapa limbah kertas perlu melalui proses hidrolisis sebelum difermentasi menggunakan bakteri? Oke, jawabannya? Untuk memecah selulosa ya, sebelum difermentasi menggunakan bakteri Saccharomyces. Masih ada satu nih yang tadi tidak menyimak. Selanjutnya, jika sebuah komunitas berhasil mendaur ulang limbah anorganik, manfaat apa yang paling tepat? Jawabannya? Ya, mengurangi volume sampah plastik. Terakhir, perhatikan pernyataan mengenai pemanfaatan daur ulang limbah domestik. Pernyataan yang benar terkait pemanfaatan daur ulang limbah adalah nomor berapa? Satu, dua, daftar pustaka yang bisa kalian perhatikan ya, nanti bisa di-download atau tadi sudah saya sediakan di awal, bisa dibaca kembali untuk meningkatkan pemahaman kalian terkait limbah domestik. Terima kasih kepada kalian semua. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita, dan untuk mengakhiri perkuliahan kita hari ini kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita peroleh tadi tidak menguap ya, tapi tetap ada di pikiran kita. Baik, berdoa dimulai.
Udah selesai? Mau lanjut? Boleh. Oke, buru-buru dengan Lele. Cukup sekian, Lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pelaksanaan Real Teaching Pekerti Gelombang 2 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas serta penerapan keterampilan dasar mengajar dalam proses pembelajaran. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan maupun penyusunan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.